Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1.300, terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat di broker semarinya, Medco itu malah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Medco ada peluang rebound. Ya tetap. Kenapa? Karena dia baru aja mematahkan trendline downtrendnya ini semenjak Mei 2024. Dia terus turun, terus membentuk lower high, lower low. Dan akhirnya dia bisa menembus. Dan apakah ini ada sinyal pembalikan arah? Sinyal peluang ada. Tapi kita lihat aja nanti. Apakah mampu sampai 1.400 atau cuman mentok di resisten minornya 1.350, 1.360. Dengan catatan kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek. Ini jangka pendek ya, beda dengan jangka menengah, jangka panjang atau jangka 1-2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu beda. Kalau jangka pendek pertimbangannya kalau dia tutup di bawah EMA 200-nya menurut saya itu loh ya. Ya pertimbangkan kalau mau jual dulu atau jual rugi atau stop loss. Berapa harganya itu berarti di bawah 1280, bisa di 1275, 1270. Dengan harga sekarang ya berarti 2,5-3% lah stop loss. Targetkan kemana? Targetkan aja ke 1.500. Targetkan 1.350, 1.364 persenan dan sampai 1.400. Itu ya. Sepertinya kuat ya, ISG tuh bisa jadi balik arah minggu ini. Kita lihatlah ya momentumnya. Karena ini mulai bagus di atas Medco. Cuman ya itu kita harus melihat ISG juga. Tiba-tiba ISG turun dia bisa balik arah. Bapak Ibu perhatikan. Time frame weekly-nya itu volumenya 3 kali lipat volume sebelumnya. Semestinya itu serius naik. Catatannya ya jangan sampai turun di bawah EMA 200-nya lagi. Bisa diperhatikan minggu ini untuk Medco. Itu aja. Elsa yang ditutup di harga 478 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, di broker semuanya Elsa di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Elsa berpeluang rebound. Ya. Minggu ini kalau dia rebound Senin serius, harusnya serius rebound. Targetnya masih sama, tren jangka pendek 500. Time frame weekly-nya waduh. Candlenya hammer terbalik lagi ya. Ekor panjang lagi. Tapi ya sebenarnya nggak masalah. Elsa ini kalaupun Bapak Ibu simpan ya. Jangka menengah. Jangka menengahnya berapa bulan sih? Kan beda-beda. Jangka menengah tuh ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun kan ada. Tergantung plannya. Kalau pandangannya seperti ini. Jangka menengah trading swing pendek ya. Berarti swing pendek tuh ya kalaupun Bapak Ibu targetkan 3 bulan itu ya paling maksimal Bapak Ibu average down itu nanti di 420. Ini kemungkinan besar nanti koreksi ABC aja kalau dia benar ada turunnya seperti ini. Nih. Tapi kalau nanti ini selesai di 460 ini aja ya siap-siap. Berarti sampai 3 bulan ke depan akan tembus 550. Lewat bahkan ya. Kita lihat nanti. Dan bagus gak? Sebenarnya bagus. Cuman perlu waktu untuk dia naik lebih tinggi. Bapak Ibu perhatikan. Ini time frame weekly-nya sudah dipatahkan nih. Ini palingan. Kalaupun koreksi ada nanti yang cukup dalam. ISG ya paling 420. Jadi dia sideways sebelum uptrend lagi. Tahun depan bisa uptrend nih akhir tahun. Sampai awal tahun. Ya kita lihat nanti. Elsa. Itu aja dulu untuk tren jangka pendeknya. Lanjut. Pegas yang ditutup di harga 1.470. Terkoreksi 0,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Pegas di distribusi. Kalau di broker semuanya Pegas itu ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Pegas sepertinya bisa melawan minggu ini. Kita lihat ya. Cuman ya tren jangka pendek. Ini pas kebetulan di time frame weekly atau mingguan ya.
itu ada support di 1400 lah, jangan jebol. Coba time frame daily. Daily mulai sideways, cuman secara daily supportnya agak jauh nih ya, 1350-an. Maksudnya support EMA 200-nya. Nah, ini kan yang seperti ini nih bingung nggak ya? Pasti bingung. Bapak Ibu, apalagi yang trading jangka pendek. Cut loss nggak nih nanti jebol 1400 berapa tadi di time frame daily? Cut loss nggak kalau jebol 1400? Cut loss nggak kalau jebol 1440? Nah, bingung kan? Atau 1400? Tapi kalau di time frame daily itu ada supportnya di 1380. Nah itu kan ya seperti itu, memang cara market memainkan psikologis, mengganggu psikologis trader bagi yang nggak punya sistem trading ya. Atau ya kalau Bapak Ibu seperti ini nanggung daripada beresiko, Bapak Ibu juga bingung nantinya, ya nggak usah beli. Cari yang benar-benar ada sinyal kuat naik dan risknya sudah terukur, nggak banyak gangguan. Ya seperti ini kan ada di 1450, ada di 1400, terus ada di 1370 supportnya. Bingung kan, mepet-mepet tuh. Atau gini aja, kalau Bapak Ibu mau ya stop loss kalau jebol EMA 200-nya di time frame daily ya 8%, ya silahkan targetkan resisten sideways-nya itu 1650. Bisa nggak seperti ini? Bisa, nggak salah, nggak. Ya tadi kembali ke masing-masing. Tapi ya itu resikonya kalau Bapak Ibu trading jangka pendek tuh habis di cut loss tiba-tiba naik, ya itu resiko. Tapi yang sebenarnya nggak masalah juga, namanya sistem trading. Saya sih nggak peduli. Misalnya seperti ini, saya kalau dia jebol candle hammernya ini misalnya di 1440, saya stop loss mungkin 3,5%, ya udah. Kalau dia naik lagi ya bukan urusan. Mungkin saya cari saham lain, ya bisa aja juga ya. Jadi setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Nah itu Bapak Ibu lihat, jangan lihat plus minusnya, tapi win rate-nya. Win rate-nya lebih besar nggak? Kalau lebih besar ya sudah tinggal hitung risknya. Risknya berapa? Oh udah siap. Ya itu. Ya seperti itu. Untuk Pegas saat ini bisa ada rebound. Cuman ya itu kita lihat dulu Senin besok. Ya. PGO yang ditutup di 1135 terkoreksi 1,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PGO di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. PGO 3 Black Crow. Lihat kalau Senin rebound bagus. Kalau dia kembali ke atas resistennya. Berapa resistennya? Tren jangka pendek resisten minor 1150. Balik ke atas itu aman. Targetnya 1200-1220. Kalaupun Bapak Ibu nekat beli harga duluan ya pakai stop loss di bawah 1100. Nah yang seperti ini sudah enak lihatnya. Kenapa? Ada support resisten dan support selanjutnya itu jauh. Dari 1100 ke 1000 tuh jauh 10%. Nah itu bisa dipertimbangkan kalau yang mau pakai stop loss. Kalau dilihat time frame weekly-nya juga jauh kan. Tuh harusnya ya memang rebound. Gak ada cerita gak rebound dia minggu ini kalau mau bagus. Itu aja ya. Untuk PGO nah seperti ini nih, time frame weekly-nya juga EMA 200-nya belum muncul ya. Tapi time frame daily sudah muncul. Nah, seperti ini kan sudah kelihatan downtrend. Kenapa? Sudah di bawah EMA 200 secara view ya. Tapi kalau untuk tren-tren jangka pendek ya pakai Bapak Ibu support bila 1100. Itu aja. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 2700 menguat 4,24%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MDKA diakumulasi. Langsung saja kata tekniknya. MDKA 4 hari seperti lilin. Kalau di grup Borneo Trader itu buyback di 13 September. Itu buyback di 2300 sampai 2260. Itu saya buyback. Dan ya syukurnya nggak ganggu psikologis. Kenapa saya bilang nggak ganggu psikologis? Dia sideways. Ya sempat ganggu psikologis tapi karena punya plan. Ya. Dan dia masih bertahan di atas support 2250 dan tetap hold. Habis itu hari ke 23 September dia rebound, terus habis itu rally. Nah itu bonus yang seperti ini jarang-jarang terjadi ya. Yang seringannya ya seperti ini. Yang ganggu psikologis itu yang seperti ini nih. Nah naik ke resisten ada buangan. Antara mau di TP
takut besokannya rebound, ternyata turun lagi. Nah, yang seperti ini ganggu psikologis. Ini juga ganggu psikologis. Dan akhirnya dia nggak ganggu psikologis ini dengan 5-4 candle langsung rebound ya. Beli di 2300 kemarin, lumayan tuh, udah 17% dalam 2 minggu. Ya seperti itu. Ya, trading itu yang penting kita punya sistem trading, punya area trading plan, aman. Jadi saat ini bagus, uptrend nggak? Belum saatnya uptrend. Kalau minornya mungkin Bapak Ibu hitung 1-2 minggu uptrend, karena dia dari bawah naik. Tapi ini kemungkinan besar dia akan kepentok dulu nanti kalaupun mampu naik 2900-2930. Itu kepentok, kemungkinan besar ada swing low dulu nanti. Tapi akhir tahun tembus gak? Sinyal tembus. Tetap sinyal tembus. Sudah selesai. Kalau pandangan saya ini sudah selesai sideways-nya. Ya, udah selesai dia momentum untuk ngumpulin tenaga mungkin. Dan ya siap-siap bangkit. Pokoknya bangkit lah. Peluang besar bangkit tahun ini. Untuk MDKA. Tetap bergerak di atas 3000. Ya. Kalau ditarik trend peak-nya semenjak April 2022. Tembus 3000. Siap-siap gas. Kita lihat nanti. Ya, kapan MDKA ini akan bangkit. Apakah di November, Desember, atau awal tahun. Ya, kita lihat aja nanti. Untuk MDKA. Kalau ditanya boleh beli dong kalau seperti itu ya. Bapak Ibu siap nggak dibawa naik turun dulu? Bapak Ibu siap nggak kalau nggak sesuai harapan ternyata nggak uptrend ya. Namanya analisa itu kan bisa meleset. Kalau 100% terus benar ya bisa. Itu analisa yang bisa maintain sahamnya. Kalau nggak bisa maintain sahamnya, bukan bandar, bukan grup emitennya, ya pasti ada melesetnya. Analisa tuh nggak mungkin 100% benar ya. Yang pastinya kalau dia sampai jebol 2200 ya gagal. Harusnya ini sideways-nya. Itu ya MDKA. Lanjut. MBMA yang ditutup di harga 585 menguat 1,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell dibongkar semuanya, MBMA diakumulasi. Secara teknikal MBMA kepentok resisten wajar. Jadi masih bagus. Apakah ini benar jadi swing low-nya dan nggak jadi ke 480? Karena ini terlihat ya 525 ditahan terus nih. Akhirnya, nah yang seperti ini nih. Pola sideways seperti ini, tiba-tiba dia dibuang ya. Yang perkiraan kan kalau sideways range pendek seperti ini antara dia naik atau turun. Tapi ternyata dia dibuang. Dan Bapak Ibu perhatikan saat dibuang dia nggak melanjutkan penurunan. Sideways lagi di bawah. Rebound. Sideways lagi di atas. Dan tiba-tiba habis itu tarik naik. Nah gimana mengantisipasinya seperti ini? Gimana bisa tahu ya pergerakan? Ya semua orang nggak akan tahu ke depannya pergerakannya seperti apa. Yang kita bisa buat itu trading plan. Antisipasi bagaimana kalau nggak sesuai harapan. Ini kan sudah terlihat. Dia selalu mempertahankan supportnya 525, 520. Ya Bapak Ibu kalau sudah melihat sideways seperti ini. Ataupun kebeli di harga atas ini. Karena mungkin ya. Mungkin memperkirakannya. Oh ini sideways-nya ini untuk naik nih. Bapak Ibu beli. Ternyata turun. Tapi karena punya trading plan, saya akan stop loss kalau jebol 5.15. Misalnya. Ini misalnya disclaimer ya. 5.15 atau 5.10 lah. Jelek-jeleknya saya akan stop loss 5.10 ya. 4% udahlah. Karena rewardnya ini saya hitung ya lebih besar nih. Ke 5.80, 5.85 tuh berarti hampir 2 kali lipatnya. Ya udah. Nih Bapak Ibu dibawa turun pertama. Dibawa turun. Tapi karena masih bertahan. Karena memang market makernya mau menjaga harga. Habis itu rebound. Rebound lagi. Sempat turun sedikit tapi rebound. Habis itu sideways rebound lagi. Rebound lagi. Ya itu. Tadi Bapak Ibu nggak akan keganggu psikologisnya kalau punya trading plan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu pahami. Yang baru mungkin join. Baru menonton analisa. Kalau mau tertarik belajar. Belajar analisa chart. Belajar baca bid offer. Untuk trading scalping ya. Dan ilmu scalpingnya itu bisa dipakai untuk trading menitan, jam-jaman, atau untuk beli saham swing yang seperti ini. Ada caranya. Ada cara membaca chartnya. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa join di kelas Scalping Borneo Trader. Link 3 di bio Instagram ataupun di link deskripsi.
itu pilih kelas scalping Linktree. Dan bagi Bapak Ibu yang nggak mau belajar, saya cuman mau punya trading plan deh. Yang penting ikutin trading plannya, Bapak Ibu bisa join. Untuk yang gratis, grup swing Stockbit bersama Borneo Trader, itu dengan memasukkan kode yang bagi punya akun Stockbit dan sudah trading di Stockbit, itu masuk menu profile, terus scroll ke bawah ada tulisan external community dan masukkan kode R-nya besar R41778. Itu Bapak Ibu bisa free. Yang penting saldonya ada 10 juta dan transaksi setiap bulan. Ya, minimal akumulasi beli dan jual itu 50 juta. Kalau punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit karena Stockbit juga satset. Aplikasinya bagus, bisa juga trading cepat, scalping. Dan kalau masih tetap mau di sekuritas yang lama karena sudah memahami, Bapak Ibu bisa masuk di grup Swing Trader Borneo Trader, Linktree di bio Instagram ataupun di link deskripsi. Instagramnya apa? Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Ya, itu. Jadi untuk untuk MBMA peluang besar masih melanjutkan kenaikan karena volume meningkat, MACD juga mengarah ke atas dan bar chart di atas juga meningkat. Time frame weekly-nya juga bagus, volume meningkat 2 kali lipat. Mestinya sih masih bisa lanjut ya. Apakah dia cuma Noel 60 habis itu turun? Kita lihat ke depannya. Untuk MBMA, apakah bisa beli? Ya, di harga berapapun saham bisa beli. Tapi Bapak Ibu siap dengan resikonya. Yang penting kalau nggak sesuai harapan. Itu aja untuk MBMA. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 1090 terkoreksi 1,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BRPT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BRPT. Nah, ini sudah di level psikologis ya. Momentumnya minggu ini antara dia naik atau dibuang. Risknya kecil, 2,5% pertimbangkan stop loss. Gak usah jauh-jauh 1060, 1060 buang aja. Kalau turun dari 3%, rewardnya kemana? Minimal 1160. Berarti 2 kali lipatnya ya, 6%, minimal reward 6%. Dan risknya cuma 3%. Gimana ngitungnya? Seperti ini Bapak Ibu. Ya, 3% mana? 1055 nih. 1055 ya, 3%. 3,5% dan reward minimal itu 1050. 1060 itu 5,96%. Dan bahkan 3 kali lipatnya 1200. Apakah mampu lagi ke 1200? Kita lihat nanti untuk BRPT. Itu aja ya. Masih sideways. Kita lihat momentumnya seperti apa minggu ini, Senin. Untuk grupnya Pak Prayogo. Ya, yang pastinya kalau dia minggu ini jebol lagi 1060, udah selesai turun. Karena apa? Karena dia sudah membentuk lower high minggu lalu. Nah, sebelumnya sini dan ini. Kalau dia membentuk low baru di bawah 1060, lower low. Downtrend. Targetnya bisa 8900 BRPT. Lanjut brand yang ditutup di harga 7.175 terkoreksi 1,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya brand di distribusi. Langsung saja ke tekniknya brand. Ini kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek ya. Tapi ini disclaimer. Kalau memang mau jalan ya harusnya Senin jalan. Supportnya 6.900 atau 6.800 lah kasih toleransi. Resistennya 7.800. Nah, kita lihat ya minggu ini mampu gak atau mampu gak dia nutup gap 8.700 lagi. Kalau mampu sih menarik. Untuk brand itu aja. Lanjut Antam yang ditutup di harga 1.470 menguat 3,15%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Antam ada akumulasi dan Bapak Ibu perhatikan 4 broker atas itu broker-broker asing BB, BK, AK, MG yang jual broker retail YP, XL, NI, XC, PD, OD, KK, SK, MB, EP ya. Jadi 10 broker retail yang jualan, yang nampungnya ada 4 broker asing yang cukup besar. Menarik nggak Mas Antam? Harusnya menarik. Kenapa? Harga nikel menguat. Menarik nggak untuk Antam? Harusnya masih menarik. Kenapa? Harga nikel terus menguat ya. Nikel di hari Jumat itu ditutup menguat. Berapa tadi? 1,7%. Nah, itu menarik ya. Jadi secara teknikal Antam bagus dan targetnya EMA 200-nya minggu depan. Ya,
Minggu ini maksudnya 1.500 tembus gak? Mudah-mudahan. Tapi tren jangka menengah bagus nggak Antam? Harusnya bangkit. Antam tahun ini bangkit. Target bangkitnya kemana? 1.850. Itu tujuannya sampai akhir tahun kita targetkan. Dari harga sekarang itu potensi upside. Tapi ini disclaimer. Jangan dengar analisa seperti ini lalu beli all in. Nggak punya plan ya. Karena wah nanti tiba-tiba akhir tahun nggak sesuai harapan. Lalu balik lagi. Itu bilangnya. Itu kan analisa, bisa aja salah. Saya juga masih mengupdate selanjutnya bagaimana kondisinya. Ya, tapi mestinya kalau dia sudah bergerak di atas 1.500 setelah ISG koreksi, ya siap-siap 1.800, 1.900 arah Antam. Antam sepertinya juga sudah selesai turun. Kenapa saya bilang sudah selesai turun? Karena resisten kuat yang semenjak dibentuk dari April 2014 sampai Oktober 2014 itu sudah di retest. Walaupun gak pas-pas kena, tapi sudah di retest. Ya, dan setelah dia dari 2001 turun, 2004 3 tahun ya saatnya lah bangkit. Gitu aja. Ini kalau view lebih panjang bisa jadi ini kan web 2, selesai web 2, web 3. Web 3 berarti bisa sampai 3.000. Apa ceritanya nanti kita lihat. Ya, pasti ada aja ceritanya kalau memang skenario-nya seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer masih panjang. Tapi target akhir tahun gak usah jauh-jauh. Kalau bisa sampai 1.800, 1.900 sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana strateginya ya. Mudah-mudahan sesuai harapan. Disclaimer tapi ini jangan ditelan mentah-mentah. Itu aja. Antam lanjut Inco yang ditutup di harga 4.030 menguat 0,24%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Inco ada akumulasi. Inco saat ini baru tembus dan belum lah ya, belum saatnya lah ya. Tapi masih melanjut menguat masih bisa, tapi kemungkinan masih terbatas. Setelah Oktober lah mungkin baru digas nih ya. Atau nantilah kita lihat ya perkembangannya. Ya yang pastinya Bapak Ibu yang beli harga atas nih tinggal pertimbangannya seperti apa. Kalau nggak sesuai harapan. Karena belinya beri harga atas ya. Karena dia juga udah naik dari 3.650. Udah naik 10% lebih. Jadi ya kalau ada koreksi retest segala 3.900 nih ya wajar, nggak salah. Jadi saat ini gimana? Inco wait and see. Ya semua berharap naik. Tapi gimana kalau dia turun? Bapak Ibu antisipasinya seperti apa? Itu aja yang penting. Kalau tahu cara antisipasinya, pakai stop loss atau pakai price down atau dibiarin aja, ya terserah mau beli harga berapapun bisa. Kalau saya belum, saya anggap saya ketinggalan. Saya mending cari saham yang lain yang masih di bawah yang berpotensi naik daripada maksa beli saham yang sudah naik tinggi. Itu aja untuk Inco. Ya target Inco kalau masih jalan 4.300-an. Tins yang ditutup di harga 1.150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Tins di distribusi. Tins saat ini juga bangkit ya. Tembus duluan 1.100. Perkiraan saya koreksi dulu ternyata langsung bangkit 5 hari. Jadi kemana nih ya? 1.200 lanjutan. Ada resisten yang cukup kuat. Semenjak kapan nih? Februari 2023. 1,5 tahun yang lalu. Ke situ arahnya. Ya, kalau ditanya beli enggak? Bingung saya juga jawabnya kalau boleh beli enggak. Ya, kenapa kemarin pas di sini enggak beli? Itu aja. Wah, takutnya kan nanti malah turun. Ini kan analisanya dia bisa naik bisa turun. Ya seperti itu memang market. Kalau market ini selalu pasti enggak ada orang mau kerja. Enggak ada ya orang yang mau kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau jam 4 sore atau yang kerja malam, shift malam kan enggak ada. Mending mereka duduk-duduk di rumah. Sudah pasti dapat duit. Nah, itu bagaimana caranya mengantisipasi? Ya buat trading plan. Kalau Bapak Ibu yang trading jangka pendek, yang trading nih cut loss-nya 6% misalnya. Rewardnya sama minimal ya. Kalau lagi sideways ini kan antara turun atau naik aja. Kalau Bapak Ibu ya lebih condong feelingnya kuat naik, ya tinggal beli buat trading plan. Tapi kadang kita kan yang nggak siap itu cut loss-nya. Lalu muncul harapan, nanti aja siapa tahu mantul turun sampai EMA 200 nih. Sampai 830 kan dalam tiba-tiba 18%. Makin nggak mau cut loss pasti
sudah dipastikan. Jadi seperti itu. Saat ini ya lebih ke wait and see. Ya memang bisa naik, tapi Bapak Ibu siap nggak kalau dibawa turun? Itu lagi pertanyaannya sama seperti waktu di bawah ini. Bapak Ibu siap nggak buat trading plan? Siap nggak kalau dibawa turun nggak sesuai harapan, tiba-tiba nggak jadi naik, dia malah turun? Itu aja. Kalau Bapak Ibu siap, boleh beli. Ya, Tins. Targetnya 1200, mudah-mudahan sampai. Lanjut ESA yang ditutup di harga. Lanjut Akra yang ditutup di harga 1550, menguat 1,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Akra di distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. Akra bagus, 1500 pakai supportnya. Targetnya kalau jalan 1600 minimal, dan ya kalau masih kuat 1680. Ya, itu aja. Saham terakhir, lanjut ESA yang ditutup di harga 865, terkoreksi 2,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya ESA ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ESA juga bangkit ya minggu kemarin. Nah seperti ini nih, kalau Bapak Ibu nekat melihat ada candle rebound tanggal 23 terus 24-nya, saya nekat aja beli, siapa tahu sinyal naik. Karena sudah hitung cut loss kalau dicoba 780, udah saya cut loss di 775 aja, 5%. Rewardnya sama dengan, ya udah itu. Jadi saat ini boleh beli nggak? Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman Bapak Ibu siap nggak stop loss? Kalau saya saat ini lebih ke wait and see, atau saya biasanya lihat saat market berjalan. Kalau memang ada buying power, saya berani beli harga atas. Jangankan harga yang turun cuman berapa persen nih? 2%. Kadang saham yang sudah naik 15%, 10% saat market berjalan juga saya masih berani beli. Tapi beli scalping. Profitnya nggak lebar. Risknya juga sudah diukur. Nah itu ya. Memang trading ini paling lebih konfirmasi itu pas saat market berjalan. Ya bisa dilihat. Walaupun ya tetap aja pasti ada melesetnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Itu aja. Orang yang lebih besar uangnya, pengendalinya tuh pasti dia yang bisa mengendalikan market. Ya, tapi nggak sembarangan juga dia mengendalikan market. Ada yang bilang chart bisa digambar-gambar, terserah bandar. Kalau seperti itu, kenapa pengendalinya nggak nurunin aja dia langsung ke 500? Kalau dia terserah dia. Coba tanya ke orangnya, ya. Kenapa nggak diturunin? Nih contohnya lagi. Kalau pengendalinya bandarnya terserah bandar, ngapain dia nggak turunin dulu? Biar buang retail yang beli dia harga, mungkin dibeli harga 800, 830 nih, dijebolin aja dia support biar mereka cut loss. Kenapa nggak dijebolinnya? Coba ditanya ke orang. Kalau terserah dia. Ya kalau kita nih berpikir secara bandar, saya yang punya pengendali nih. Ya udah saya turunin dulu. Ngapain saya bawa mereka nih naik, saya turunin aja dulu. Ibaratnya seperti itu. Nah, karena mereka punya rencana. Kenapa seperti itu? Itu kalau Bapak Ibu mau belajar di kelas scalping. Itu ya. Jadi kalau dibilang terserah bandar ya enggak juga. Logikanya itu aja. Seperti itu. Untuk ESA. Lanjut saham terakhir. NCKL yang ditutup di 900 terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya NCKL di distribusi. Langsung saja ke tekniknya NCKL. Nah ini juga mulai dia sideways di atas. Apakah naik atau turun nih? Tinggal Bapak Ibu aja pertimbangannya. Feelingnya seperti apa. Kalau saya wait and see ya. Kenapa? Ya harganya nanggung. Ya memang bisa naik bisa turun. Tapi harganya nanggung. Saya membeli harga nanggung itu karena sudah tahu pergerakannya, walaupun gak 100% benar itu di Adro ya, tapi nanti saya jelasin. Nah ini ya, Bapak Ibu siap nggak dibawa turun atau dibawa naik ya? Kita lihatlah Senin. Kalau dia rebound mudah-mudahan bagus serius. Targetnya kalau rebound kemana? Resistennya 950-an untuk NCKL. Supportnya masih sama 860, 880. Itu aja untuk NCKL. Nah ini tadi ya, kenapa saya bisa berani beli harga nanggung. Kalau di grup Warner Trader Adro itu di 17 September itu beli buy on support 3.600, 3.580 dan targetnya cuma 5% apa 4% waktu itu tuh ya. Tuh 5%, 4% ya jual aja di 3.700-an saya bilang waktu itu. Habis itu beli di Selasa kemarin Adro di 3680
sampai 3.720. Tuesday, Selasa ya, tanggal 24. Sebelumnya saya sudah infokan Adro ini menarik, cuman belum berani beli. Ternyata 2 hari 3 hari dia di bawah rebound. Waduh, ketinggalan. Tapi akhirnya beli, berani. Nah seperti ini gimana? Ya itu Bapak Ibu harus bisa melihat broker summary, melihat bid offer, melihat cara pergerakannya, dan akhirnya profit. Ya, nanti saya tampilin. Kalau dia bilang, wah ini bohong aja nih, mana buktinya? Nah nanti, risknya sebenarnya risknya juga kecil. Kami berani beli di 3.330 itu, risknya cuma 4%. Tapi nggak turun. Itu. Dan akhirnya profit 5%. Lumayan nggak? Ya lumayan. Besok kalau ke 4.000 kan makin besar lagi profitnya. Nah seperti itu ya. 2 kali trading di Adro dari 2 minggu yang lalu dapat 10%. Itu kalau swing pendek. Kalau yang cuman simpan hot dan tetap hot, ya mungkin floating profit 8%. Tapi kan ada resiko. Ya setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Tergantung masing-masing. Itu aja ya. Untuk kali ini cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bonus trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.